Shalom sahabatku, mari kita siapkan hati kita untuk dapat merenungkan kebenaran firman-Nya di pagi hari ini, yaitu dipimpin oleh damai sejahtera Tuhan. Mari kita buka Alkitab di dalam kitab Yeremia 28 ayat yang ke-11 sampai yang ke-14. Berkatalah Hananya di depan mata seluruh rakyat itu, beginilah firman Tuhan. Dalam 2 tahun ini, begitu jugalah aku akan mematahkan kuk Nebukadnezar, Raja Babel itu, daripada tengkuk segala bangsa. Tetapi, pergilah Nabi Yeremia dari sana. Maka, sesudah Nabi Hananya mematahkan gandar daripada tengkuk Nabi Yeremia, datanglah firman Tuhan kepada Yeremia. Pergilah mengatakan kepada Hananya, beginilah firman Tuhan. Engkau telah mematahkan gandar kayu, tetapi aku akan membuat gandar besi sebagai gantinya. Sebab beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel. Kuk besi akan kutaruh ke atas tengkuk segala bangsa ini, sehingga mereka takluk kepada Nebukadnezar, Raja Babel. Sungguh, mereka akan takluk kepadanya. Malahan binatang-binatang di padang telah kuserahkan kepadanya. Pada saat tekanan terjadi atas bangsa Yehuda dan seluruh Israel, ketika mereka diangkut sebagai tawanan ke Babel, muncullah hal-hal kreatif di antara bangsa yang sedang tertekan itu. Kreativitas yang bermunculan itu juga datang dari antara hamba-hamba Tuhan, sehingga bermunculanlah nubuat-nubuatan yang bertabrakan satu sama lain. Yeremia menubuatkan, bertobatlah, sebab engkau akan dijadikan budak oleh orang Kasdim dan diangkut ke Babel selama 70 tahun. Sebaliknya, Hananya bernubuat, sebentar lagi kekuasaan Babel akan dipatahkan seperti kuk kayu yang dia patahkan. Bagaimana mungkin dari 2 nabi yang berkata mereka adalah nabi-nabi Tuhan, menerima pesan yang sama dari Tuhan yang sama, namun pesannya bertabrakan satu sama lain? Pasti minimal salah satunya sedang berkreasi menciptakan nubuatannya sendiri dan dibungkus atas nama Tuhan. Namun sebagai jemaat Tuhan, anak-anak Tuhan, bagaimana kita tahu nubuatan mana yang benar dan mana yang tidak benar? Sebab terkadang nubuatan yang tidak benar pun terkesan benar dan dibumbui dengan warna-warni karunia roh lainnya, sehingga terkesan penuh urapan dan benar. Tapi, apakah sungguh itu dari Tuhan atau sekedar dibuat-buat? Apalagi jika nubuatan yang dibuat-buat itu kedengarannya baik, seperti saat sedang sakit, Tuhan sudah sembuhkan. Saat divonis gagal jantung, Tuhan sudah berikan jantung yang baru. Saat bangkrut, Tuhan sudah sediakan yang lebih besar. Atau saat pandemik, Tuhan sudah halaukan penyakit sampar. Lalu bagaimanakah sikap yang benar yang harus dikerjakan oleh anak-anak Tuhan? Jangan terpancing untuk pro yang satu atau pro yang lainnya. Kita aminkan saja nubuatan yang dilontarkan. Jika nubuatan itu mengandung teguran dan pengajaran, lakukan dan bertobat supaya kita berkenan di hadapan Tuhan. Jika nubuatan itu mengandung janji, aminkan dan simpan di dalam hatimu, sebab janji Tuhan akan terjadi. Apabila perkataan Tuhan itu keras dan menuntun kita masuk ke tanah Babel dan membuat atau menempatkan kuk di atas bahu kita, maka kuk itu tidak akan melukai kita, namun justru akan mengajar dan menuntun hidup kita. Haleluya. Sahabatku, mari kita sama-sama berdoa.
Tuhan, berikan aku hati yang bijaksana dan rela. Ketika Engkau menempatkan kuk di atas bahuku, biarlah hatiku rela dan siap untuk Engkau tuntun. Amin. Jesus loves you and so do I.